faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa berat, merasa terbebani dengan masalah yang kita hadapi, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, tatkala kita membaca ayat ini, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini akan mati semuanya. Manusia mati, ikan mati, tumbuhan juga mati, semuanya mati. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaranmu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini nanti akan kita dapat balasannya di yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kalau terang yang kita kerjakan, maka terang pula yang akan kita dapatkan. Kalau gelap yang kita kerja, maka gelap juga yang akan kita dapatkan. Tatkala kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Namun tatkala kita mengerjakan keburukan, keburukan pula yang akan kita dapatkan. Kalau kita tanam duri, insya Allah panen yang kita panen adalah duri. Kalau kita tanam padi, insya Allah yang kita panen juga adalah padi. Faman zumziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, bahwasanya siksaan yang paling ringan di dalam api neraka adalah tatkala seseorang itu berdiri di atas kerikil yang panas. Ketika dia berdiri di atas kerikil yang panas itu, dalam seketika langsung rontok semua daging-dagingnya, yang tersiksa hanya tulangnya saja. Kira-kira bagaimana dengan siksaan yang lain? Bagaimana dengan palu-palunya neraka? Bagaimana dengan singsunya neraka? Bagaimana dengan parangnya, pedangnya neraka dan lain sebagainya? Misalnya pasukannya neraka, itu baru kerikil panas sudah bisa merontokkan daging ada dalam tubuh manusia, sehingga yang tersisa adalah rangka tubuh. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang bahagia selamat nanti adalah orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika seorang hamba itu berada di dalam surga. Kalau kenikmatan dunia, bapak-bapak dan ibu-ibu itu cuma sementara. Seenak-enaknya coto, seenak-enaknya kongro. Kalau kita sudah makan buah piring, kenyang, kemudian ditambah lagi, saya yakin yang ketiganya pasti muntah. Secantik-cantiknya istri bapak-bapak, ketika masih muda mungkin kulitnya masih glowing, mungkin kulitnya masih kencang. Tapi kapan sudah umur 50-an tahun, saya yakin madodong. Rambutnya akan putih, kulitnya sudah tidak lagi glowing, tapi melompeng di kulitnya. Itu apa? Itu dunia. Karena kenapa? Kebahagiaan hakiki adalah nanti ketika seorang hamba itu berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad faz, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia, kesenangan dunia ini kecuali adalah kesenangan tipu daya. Jadi semua kesenangan di atas muka bumi ini adalah sifatnya sementara, namun yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau mau hidup kita tenang, maka senantiasa yang pertama adalah kita membaca Al-Quran, ditadabburil makna dengan merenungkan maknanya. Tentunya ada 3 tugas kita sebagai umat Islam. Yang pertama adalah senantiasa selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran,
Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita pahami artinya. Insya Allah kalau kita sudah bagus bacaan Qurannya dan paham artinya, insya Allah apa yang kita baca itu akan meresap ke dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah supaya kita mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan sekedar kita baca saja, dan yang paling utama bagaimana kita mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara masalah kematian itu terbagi menjadi dua. Ada mati dalam keadaan husnul khotimah, ada dalam keadaan mati su'ul khotimah. Sehingga ketika orang dicabut nyawanya itu berbeda-beda keadaannya. Kalau orang itu mati dalam keadaan baik, maka diibaratkan ketika dicabut nyawanya itu seperti diumpamakan seperti kita menaruh benang di dalam adonan tepung, kemudian benang itu kita tarik, kita cabut. Saya yakin kalau kita cabut benang berada di dalam adonan tepung, maka benang itu akan cepat kita keluar, maka benang itu akan cepat keluar, cepat kita tarik. Begitu juga orang mati dalam keadaan baik. Ketika dicabut nyawanya, sebentar proses pencabutan nyawanya. Karena kenapa? Seperti benang dalam adonan tepung, cepat keluar. Sehingga banyak orang yang mati dalam keadaan baik, dia tidak terlalu merasa kesakitan, bahkan ada yang meninggal dunia, subhanallah, dalam keadaan tersenyum. Karena kenapa? Karena dia sudah bisa mencium bau surga, dia sudah diperlihatkan rawdatan min riyadil jinan, diperlihatkan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mati dalam keadaan tidak baik, itu diumpamakan ketika dicabut nyawanya seperti orang yang mencabut bambu, bambu yang masih hidup, yang masih kuat akarnya. Saya yakin bapak-bapak yang paling kuat di sini disuruh cabut bambu, saya yakin tidak ada yang bisa. Itu sebabnya kalau orang mati tidak dalam keadaan tidak baik, lama baru tercabut nyawanya. Karena kenapa? Diumpamakan seperti bambu, orang menarik bambu yang masih hidup, yang masih kuat akarnya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Hasan Ibnu Mas'ud mengatakan ada 5 hal yang menyebabkan seseorang itu mati su'ul khotimah. Yuksa 'alal khitami man takallama. Dikhawatirkan mati su'ul khotimah man takallama halal azan, yaitu orang yang berbicara ketika azan. Jadi wajib hukumnya kita sebagai umat Islam, ketika azan berkumandang kita jawab azan. Sehingga kalau saya azan itu dikasih besar-besar ya, jangan dikasih kurangin volumenya ya. Supaya apa? Supaya didengar sama jamaah. Nah, ini saya sudah besar suaranya, tapi cuma 4 saf di makmumnya. Sehingga ada ditanya, Pak Imam berapa saf makmum tak di sini? Apa dijawab Pak Imam? Alhamdulillah 4 saf. Masya Allah besarnya masjid tak sampai 4 saf? Iya 4 saf. 4 saf 4 baris tidak, 4 saf 4 orang. Kenapa bisa 4 saf 4 orang? Kebetulan makmumnya ada namanya Syafi'i, ada namanya Safari, ada namanya Safwan, ada namanya Safruddin. Dan semuanya makmumnya itu dipanggil saf semua. Sehingga makmumnya 4 saf 4 orang. Karena kenapa? Semua makmumnya dipanggil saf. Pak saf semua yang 4-nya. Ya, begitu ya. Kalau saya ya azan itu dikasih besar ya. Supaya apa? Karena azan itu maknanya adalah al-i'lam. Al-i'lam bidukhuli waqti shalah, yaitu untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ada orang di masjid, kita hentikan pekerjaan. Kalau sedang merokok, berhenti dulu merokok. Kalau sedang main domino, berhenti dulu main domino. Kalau ibu-ibu sedang goreng telur, dihentikan dulu. Kita dengarkan azan, kemudian kita jawab azan. Karena kapan kita melalaikan untuk menjawab azan, dikhawatirkan nanti dengan sebab itu kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan akhir yang tidak baik. Menjawab azan, kita jawab sesuai dengan apa yang dilafazkan oleh muazzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ada yang bertanya, kenapa kita tidak bilang hayya? Mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kenapa kita tidak bilang hayya? Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Tapi kenapa kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan sebab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kenapa kita baca hauqalah? Karena sesungguhnya seseorang itu akan bisa mendirikan sholat, bisa memperoleh sebuah kemenangan apabila ada kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya ketika hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita baca hauqalah, kita tidak bilang hayya. Kenapa? Karena seseorang itu akan mampu mendirikan sholat, akan mampu memperoleh sebuah kemenangan tentunya dengan sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah halal azan atau azan muslim. Yang kedua adalah menyakiti sesama muslim. Karena dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang telah kita sakiti itu meridhai apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita sudah buat salah sama orang, tidak cukup kita minta ampun sama Allah. Bagaimana supaya dosa kita diampuni oleh Allah? Kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, kita minta maaf kepada orang yang telah kita zolimi, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak orang yang sulit ketika menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Oh, ada dosanya kepada tetangganya, ada sahabat-sahabatnya yang pernah dia sakiti, sehingga Allah persulit dia ketika menghadapi sakaratul maut. Itu sebabnya hadirin, momentum bulan Ramadan, apalagi nanti Idul Fitri, mari kita minta maaf kepada sesama-sesama kita. Ya. Tidak cukup minta maaf sama baliho saja, ya, sama spanduk, ya. Paling bagus beri masyarakat. Ya. Kita jabatan tangan, kita saling berpelukan, minta ridho, minta kesalahan, minta ridho terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja kesalahan, kekhilafan yang sudah kita lakukan. Tentunya kita sebagai manusia biasa, marilah kita sama-sama saling meridhai, saling memaafkan. Karena ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan sesamanya. Au asa'a muslima, au aqwa aslan. Yang berikutnya adalah yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya kesuksesan yang kita miliki saat ini, kita bisa menjadi tumbuh dewasa, kita bisa menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, tentunya itu tidak terlepas dari sebab jasa kedua orang tua kita. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua.
Orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama adalah man waladaka, yaitu orang yang telah melahirkanmu. Siapa yang melahirkan kita? Bapak dan ibu. Karena kalau ada ibu saja, tidak ada bapak, tidak mungkin jadi anak. Dengan sebab ada bapak dan ada ibu, akhirnya terciptalah anak. Beda dengan Siti Maryam, beda dengan Adam dan Hawa, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun secara fitrah manusia baru bisa ada anak kalau ada bapak dan ada mama. Yang kedua adalah man 'allamaka ilman nafi'an, yaitu orang yang mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah man zawwajaka ma'a ibnatihi, yaitu orang yang menikahkanmu dengan anak perempuannya, yaitu mertua kita. Jadi kalau orang sudah menikah ada tiga orang tuanya. Yang pertama ibu bapak, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah mertua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah durhaka kepada orang tua. Banyak sekali kisahnya. Di antaranya adalah bagaimana kisahnya Alqamah yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, sehingga nanti baru bisa dicabut nyawanya ketika orang tuanya sudah meridhoinya. Jadi marilah kita minta maaf pada kedua orang tua kita atas kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian yang keempat, autu'atul khamra, yaitu orang yang meminum khamar, orang yang meminum minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras ini adalah ummul fawahis, adalah induk dari segala kejahatan. Karena berbagai macam kejahatan itu akan bisa terjadi dengan sebab orang mabuk. Karena orang mabuk itu kalau sudah mabuk tidak sadar, kalau sudah tidak sadar semuanya dilakukan. Itulah sebabnya Al-Quran melarang kita untuk meminum minuman keras. Ada sebuah cerita. Dulu ada namanya seorang waliullah namanya Barsiso. Barsiso ini adalah waliullah yang sudah sangat dekat kepada Allah. Karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampai-sampai bisa berjalan di atas angin. Dia bisa berjalan di atas udara. Saking dekatnya kepada Allah. Bukan mak lampir, bukan mirosablang, tapi memang keistimewaan diberikan oleh Allah, bisa berjalan di atas udara. Ada bapak-bapak yang bisa terbang? Mungkin tidak ada ya. Kalau di TV bintar-bintar semua terbang. Itu saking dekatnya dengan Allah, dia berikan keistimewaan bisa berjalan di atas angin. Namun pada suatu hari iblis menguji daripada Barsiso ini. Bagaimana ujian iblis? Iblis ini berubah menjadi manusia. Ketika berubah menjadi manusia, iblis ini selalu beribadah di masjid, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah keluar. Yang dilakukan adalah hanya beribadah kepada Allah. Kalau iblis tidak makan, tidak minum wajar. Karena kenapa? Memang iblis itu tidak makan dan tidak minum. Kalau kita manusia, makan dan minum, kawin juga. Ya. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu, tapi cuma diberikan akal saja. Ditipu dia. Ketika iblis ini berubah menjadi manusia dan kerjaannya tiap hari hanya ibadah, dilihatlah sama Barsiso. Luar biasa ini orang. Kerjaannya tiap hari cuma ibadah saja. Akhirnya dia bertanya, penasaran. Dia bertanya kepada iblis yang berubah menjadi manusia ini. Jam berapa sudah? Oh ya, masih lama ya. 10 menit. Dia bertanya kepada Barsiso. Dia bertanya Barsiso ini kepada iblis. Saya heran dengan Anda. Anda ini bisa beribadah, sholat, zikir, baca Quran, tapi tidak pernah makan, tidak pernah minum. Ibadah terus dikerja. Apa dia bilang iblis? Mau seperti saya. Apa dia bilang Barsiso? Mau. Kalau mau seperti saya, ada 3 kuncinya. Yang pertama, berzina, perkosa anaknya orang.
Ah, kalau begitu saya ini Ustaz, kalau saya perkosa anaknya orang nanti rusak nama saya. Kalau begitu yang kedua, bunuh orang. Apalagi membunuh, dosa besar itu. Oh, kalau gitu yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Minum balok. Kalau minum balok gampang sih. Paling-paling kalau ada jamaahku yang intip-intip kan minum paling-paling nggak jadi masalah. Wajar kalau satu kali toh. Wajar kalau satu kali minum balok ya. Teler-teler sedikit nanti sadar ya. Jadi masalah. Oh, kalau begitu sepakat minum balok. Oh iya, minum balok ya. Nanti malam langsung Pak Ustadz pergi ke diskotik ya. Akhirnya Pak Ustadz ini pergi ke diskotik ya. Di tempatnya orang minum bir, minum balok di situ ya. Pas di diskotik dilayani sama cewek yang cantik, yang seksi lagi. Cewek cantik ini jadi dia, Pak Ustadz ini pergi minum balok di situ. Wah, luar biasa Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mau dakwah di sini tidak? Terus mau ngapain ke sini? Mau minum balok. Wah, bahaya Pak Ustadz minum balok katanya. Anda sekali-kali boleh ji. Akhirnya karena si Ustadz yang minum balok, akhirnya si Ustadz ini dijamu dengan spesial. Dijamu seperti layaknya seorang raja. Dipersilahkan, ditempatkan di tempat yang istimewa. Karena kenapa? Pak Ustadz yang minum balok. Akhirnya singkat cerita, minum balok lah Pak Ustadz. Minum balok. Ketika sudah minum balok, merah matanya teler. Ketika sudah teler-teler begitu, kayak dia lihat terus pelayan yang cantik ini kayak mak kode-kode, berkedip-kedip matanya. Pas begitu lihat begitu mak kode-kode, langsung lagi soalnya orang. Langsung dia kerjakan dosa yang kedua, bersih. Ketika sudah bersih, sadar Pak Ustadz, astagfirullah, apa yang saya lakukan tadi? Apakah saya sudah masuk surga atau masuk neraka tadi? Dia pikir-pikir bahaya. Ternyata dia lihat anaknya orang sudah lepas pakaiannya tanpa selai pakaian dalam keadaan telanjang. Astagfirullah, saya perkosa anaknya orang. Akhirnya berpikirlah Pak Ustadz, si Barseso ini ya, kapan saya tidak bunuh ini, tersebar berita di masyarakat, saya perkosa anaknya orang, nanti rusak nama saya, maka masyarakat akan membunuh saya, akan datang untuk memukul saya. Akhirnya Barseso mengambil kesimpulan kalau begitu saya harus bunuh dia. Akhirnya ini pelayan diskotik ini dibunuh, kemudian dikubur di belakang rumahnya. Kemudian ditanami pisang di atasnya. Namun setelah itu masyarakat bingung, mana itu pelayan diskotik kok tidak pernah saya lihat. Akhirnya singkat cerita dikasih tahu sama iblis yang berubah jadi manusia tadi. Mau kamu tahu di mana itu perempuan yang menjadi pelayan diskotik? Oh, itu sudah dibunuh sama si Barseso. Barseso yang Pak Kiai itu, oh iya dia yang bunuh. Kalau anda percaya, di atasnya itu ditanamkan pohon pisang. Akhirnya dicari, betul ternyata di situ ditemukan mayatnya. Di atas di bawah tempatnya ditanam pohon pisang. Akhirnya si Barseso ini dibunuh dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gara-gara sebab apa? Gara-gara sebab minum balok, minum khamr tadi. Jadi kalau mungkin ada seseorang yang sudah minum demikian, marilah kita rubah pola hidup kita. Karena kenapa? Karena Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang memberikan mudarat. Marilah kita melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi diri kita dan manfaat kepada untuk orang-orang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, yang kelima. Wa fi salati istakhaffal amra, dan orang-orang yang mengintingkan, meremehkan perintah salat. Jadi ini diantara sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama adalah tidak menjawab azan, menyakiti semuslim, durhaka kepada orang tua. Yang keempat adalah minum khamar, dan yang kelima adalah meremehkan perintah salat. Kemudian kita berpindah kepada tema kita yang tadi,
Obat hati yang kedua adalah Fatilawatun bitadabbur makna wal batni salah, yaitu berpuasa di balik berpuasa. Jadi kalau mau hati kita tenang, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak puasa. Nawiru qulubakum binurul ju', maka sinarilah hatimu dengan cahaya lapar. Karena kenapa? Kalau orang terlalu kenyang, banyak makan, biasanya keras hatinya dan sulit untuk menerima kebenaran. Maka bagaimana untuk melunakkan hati? Caranya adalah memperbanyak berpuasa. Yang ketiga adalah waqiyamul lailin, yaitu bangun tengah malam meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah terhadap apa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Karena kenapa? Karena salat ini adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama halnya dia telah merobohkan agama. Wa tadarru bis sahar, dan yang keempat adalah berdoa di waktu sahur. Misalnya kita punya masalah, kita punya beban hidup, maka di antara waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa adalah berdoa ketika di waktu sahur. Kemudian yang kelima adalah wa mujalasatus shalihin al-fudala, adalah bergaul, duduk, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Insya Allah Pak, kalau kita berkumpul sama orang-orang yang taat, bergaul sama orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, berkumpul di majelis ilmu, ketika kita menghadapi kesusahan, insya Allah hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang berada di perkumpulan tempatnya orang yang membicarakan masalah ilmu agama, maka sudah dipastikan orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa orang yang berada di majelis ilmu itu diibaratkan seperti orang yang berada di tanah lapang yang luas, kemudian turun hujan. Ketika turun hujan, orang itu mau berniat kehujanan atau tidak berniat kehujanan, tetap dia kena hujan. Begitu juga orang berada di majelis ilmu. Kalau dia sudah berada di majelis ilmu, mau datangnya mak cerita, atau datangnya mak gosip, atau datangnya tidur, tetap dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia berada di majelis ilmu, yang mana orang berada di majelis ilmu itu sudah dipastikan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ada 5 obat hati yang membuat hati orang itu menjadi tenang. Yang pertama adalah membaca Quran dengan merenungkan maknanya. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga adalah sholat malam. Dan yang keempat adalah berdoa di waktu sahur. Dan yang kelima adalah berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita menjadi bahagia, supaya hidup kita menjadi tenang, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari yang namanya penyakit hati. Karena kenapa? Karena katanya orang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi kalau saya lebih baik tidak sakit dua-duanya. Karena kenapa? Karena sama-sama sakitnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, saya serahkan kepada Imam untuk pimpin doa. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.